Selamat pagi, salam damai, dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendin Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke guys, seperti biasa di video kali ini aku ingin mereaksi lagi satu lagi video yang datangnya dari channel Indo Magazine. Nah, dia memang banyak mempunyai informasi yang cukup menarik untuk kita tonton bersama-sama. Oke guys, judul video kita kali ini adalah Uni Eropah akan larang semua produk Republik Indonesia yang tak lolos aturan baru ini. Oh, dia ada buat aturan baru lah. Dan berita kedua adalah Jokowi berangkat ke Hiroshima. Oh, ada apa perbincangan Pak Jokowi pergi ke Hiroshima? Oke guys, seperti biasa di akhir video aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat berkenaan dengan video yang aku react hari ini. Dan jangan lupa juga untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Kita tengok dan pahami apa informasi yang Indo Magazine ini sampaikan. Jadi supaya kita tak salah paham ataupun tidak ada pertelingkahan. Jadi kita tonton video ini bersama-sama dan pahami isi kandungannya. Oke guys, ayo kita melakukan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3. Agaknya terancam lah ekonomi. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi berita-berita yang cukup panas dan juga cukup hamsyong. Kali ini yang pertama datang dari Uni Eropa untuk Indonesia. Sudah jadi rahasia umum, Uni Eropa dari dulu selalu berusaha untuk menjegal kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Mulai dari zaman dulu bos, sejak zaman kerja paksa, lanjut kini masuk ke zaman ekspor paksa. Dan yang baru lagi ini terjadi, kelompok 27 negara Uni Eropa ini pun kabarnya telah membuat aturan-aturan baru yang melarang masuk produk-produk Indonesia jika tak lolos aturan baru mereka terkait aturan deforestasi. Di mana hampir seluruh produk yang ditarget Undang-Undang Uni Eropa ini terkait deforestasi merupakan produk andalan Indonesia di pasar Eropa. Dan Indonesia pun kini disebut bisa kehilangan potensi pendapatan miliaran dolar Amerika Serikat bos. Alias belasan triliunan rupiah. Banyak bukan kaleng-kaleng. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya aturan itu dan produk Indonesia apa sajakah yang berpotensi dilarang? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita mantap kedua nanti datang dari Presiden kita Indonesia yang hari ini ternyata telah berangkat menuju ke kota Hiroshima, Jepang bos. Kota yang dulu pernah dibom atom oleh Mama Rika. Di mana beliau pun kabarnya akan bertemu dengan kelompok negara-negara maju barat, yaitu para pemimpin negara-negara kelompok G7. Dan misi beliau pun tak main-main, di mana Presiden Jokowi ini pun mengatakan bahwa sudah saatnya kini suara dan kepentingan negara-negara berkembang benar-benar didengarkan oleh dunia. Nah, penasaran berita lengkapnya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama yang cukup hamsyong kini datang dari Uni Eropa untuk Indonesia bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini tepatnya Selasa 16 Mei 2023 kemarin, geng Uni Eropa yang beranggotakan sebanyak 27 negara kini secara resmi telah memberlakukan aturan baru perdagangan terkait deforestasi alias penggundulan hutan bos. Di mana dengan aturan ini, mereka Uni Eropa pun akan mengatur perdagangan sejumlah produk yang dianggap sebagai pemicu berkurangnya kawasan hutan di seluruh dunia. Dan dari aturan ini, sepertinya Indonesia akan menjadi salah satu negara yang terkena dampak besar bos. Dah, pertanyaannya, mengapa Indonesia? Pasalnya, hampir seluruh produk yang ditarget oleh Undang-Undang Uni Eropa ini merupakan produk andalan Indonesia di pasar Eropa. Dalam aturan baru ini, perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan minyak kelapa sawit, ternak, kayu, kopi, kakao, karet, dan kedelai
harus memastikan barang-barang yang mereka jual di Uni Eropa tidak menyebabkan deforestasi dan kerusakan hutan dimanapun di dunia mulai tahun 2021 bos. Nah, artinya setiap produk yang dihasilkan dengan cara menebang hutan atau pohon sejak tahun 2021 akan mereka larang. Tidak boleh masuk ke Uni Eropa. Dan amsyongnya lagi, aturan ini pun juga berlaku terhadap produk-produk turunan. Misalnya turunan kelapa sawit bos, ada minyak goreng, sabun, coklat, bahkan mungkin sampai biodiesel akan mereka larang jika tidak lolos uji aturan baru mereka ini bos. Cukup aturan hamsyong. baru udah. Nah, dengan aturan seperti ini, Uni Eropa sepertinya kini bakal semakin menjepit, menggeprek Indonesia bos. Mulai dari yang pertama, gugatan stop ekspor nikel di WTO, mereka mencak-mencak saat ekspor nikel kita di stop dan memaksa negara kita mengekspor nikel mentah ke Eropa. Padahal maunya kita ya mengolahnya dulu, di dalam negeri baru diekspor, gitu bos. Maksudnya kita mau mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia. Nggak cuma mentah-mentah aja, diekspor dengan harga murah lagi. Nah, masalah itu mereka malah mencak-mencak bos. Maunya mereka Indonesia ekspor bahan mentah aja terus. Mereka bahkan juga mendiskriminasi produk-produk kelapa sawit kita. Mereka tolak sawit kita dengan alasan tak ramah lingkungan bos. Padahal sebenarnya mereka sendiri pun juga punya kebun-kebun penghasil minyak. Misalnya nih, kebun bunga matahari, kebun tanaman kedelai, dan kebun tanaman rapeseed. Tapi mereka tak mempermasalahkan hal itu. Padahal sama-sama kebun. Dan untuk membuatnya pasti sama-sama membabat hutan atau membabat tanaman lain bos. Nggak mungkin ya kan mereka buat kebun di tengah-tengah hutan belantara bos. Dan kini parahnya lanjut lagi nih. Lebih parah lagi bos. Tak lagi cuma sawit, tapi mereka pun mulai merambah ke ternak, tanaman kakao, karet, kayu, kopi, teh, cengkeh, dan lain-lain. Bahkan yang lebih parah, produk-produk turunan juga ditarget untuk dilarang. Misalnya nih produk kayu. Nah, produk mebel akhirnya jadi juga kena tuh bos. Pasalnya mebel merupakan turunan dari produk kayu. Mereka buat aturan yang bakal bisa mendepak produk-produk Indonesia dari pasar Uni Eropa dengan alasan penggundulan hutan. Dan ini pun akhirnya bakal membuat negara kita Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan miliaran US dollar. Dan sudah pasti bos, hal ini sangat merugikan, sangat-sangat mengamsyongkan negara kita Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Nah, kemudian berita kedua yang mantap-mantap jos. Baru-baru ini Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia dan juga Ketua Geng ASEAN telah berangkat ke negara Shinto Jepang, tepatnya ke kota Hiroshima bos. Tak main-main. Kunjungan ini pun sebagai jawaban atas undangan langsung Ketua Kelompok Negara G7 saat ini, yaitu negara Jepang. Indonesia diundang untuk menghadiri pertemuan kelompok negara-negara maju G7. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Misi yang dibawa Presiden Jokowi ke Hiroshima, Jepang ini pun bukan main-main bos. Beliau akan membawa misi untuk membuat suara-suara negara berkembang kini didengar oleh dunia. Beliau tak ingin cuma suara-suara negara maju saja yang terus menjadi acuan, tapi negara-negara berkembang juga harus dipertimbangkan dunia. Presiden Jokowi pun menekankan bahwa Indonesia akan konsisten membawa suara kepentingan Global South, yaitu kelompok negara-negara berkembang dan kolaborasi serta kemitraan yang secara konsisten akan diusung oleh negara Indonesia. Ia mengatakan bahwa sudah saatnya kini suara dan kepentingan negara-negara berkembang benar-benar didengarkan oleh dunia. Artinya Pak Jokowi pun menganggap saat ini tidak bisa lagi dunia hanya diatur dan mendengarkan aturan-aturan negara maju. Mungkin misalnya seperti aturan deforestasi tadi bos, yang dibuat oleh kelompok negara-negara maju Uni Eropa. Nah, lantas apakah sebenarnya nanti yang akan dibahas Pak Jokowi atau disampaikan presiden kita ini kepada kelompok negara-negara maju G7
Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax. Oke guys, itulah tadi video yang berjudul Uni Eropa akan larang semua produk Republik Indonesia yang tidak lolos aturan baru. Dan Jokowi berangkat ke Hiroshima. Oke, video ini dalam satu video dia ada 2 informasi yang didatangkan khas dari Indo Magazine. Oke guys, ini part yang aku paling suka. Oke, kita lihat video itu tadi. Di kalangan Uni Eropa mempunyai 27 gabungan negara. Dan saya ada terlihat sedikit tadi, negara yang termasuk dalam Uni Eropa itu adalah Kolombia dan Chile. Oke, kalau dibahas tentang Kolombia nih, diorang pun kebanyakan dia ada juga memusnahkan hutan, sebab diorang banyak juga hutan dan membuat penanaman seperti tanaman-tanaman yang sesuai untuk diorang lah. Jadi ikutkan dia punya alasan tuh memang tak logik lah sebenarnya. Dan berkemungkinan 27 negara ini memang sepakat untuk menjatuhkan menjatuhkan ekonomi negara Indonesia. Jadi moga ianya tak berlaku ataupun lebih parah lah. Sayang, kerugian berapa miliar dolar. Jadi agak rugi lah untuk perekonomian negara. Ikutkan kalau pendapat aku memang aturan baru tu memang tak berapa nak sesuai lah. Mungkin sebab diorang jealous juga tengok kita Indonesia, Malaysia mempunyai hutan yang luas. Jadi sukati kita lah, kita punya tempat. Yang penting kita ada buat pengawalan. Tidaklah sampai gondol semua. Mestilah ada dia punya kota-kota berapa hektar. Lepas habis 1 hektar kita tanam semula kat situ, kita takkan buka tempat yang baru. Macam tanaman kelapa sawit, saya tengok memang dia orang tidak akan membuka kawasan baru, dia orang akan replant kat situ. Dekat situ juga dia orang replant. Memang hutan kita takkan musnah pun sebenarnya. Yang penting ada pengawalan dari jabatan hutan negara masing-masing. Itu yang kena ambil tahu lah. Dia orang kena ambil tahu lebih meluas supaya tidak ada anasir-anasir luar ataupun pembalak-pembalak haram, pekebun-pekebun haram yang buat kebun secara haram dan memusnahkan hutan tanpa persetujuan kerajaan. Jadi itu yang perlu dikawal sebenarnya. Kalau ikut untuk perekonomian negara, dia orang mesti ada kawalan dia sendiri. Moga urusan ni dan Pak Jokowi dapat menyelesaikannya dengan secara yang lebih bijak lah. Dia akan menyelesaikan secara bijak. Jikalah betul-betul Uni Eropa telah memboikot barangan dari Republik Indonesia, mungkin Pak Jokowi perlu terima dan cuba mencari jalan lain untuk memasarkan produk-produk Indonesia ke negara-negara lain. Banyak lagi negara selain 27 negara tu. Kita banyak lagi negara-negara yang memerlukan benda tu. Jadi tak salah untuk kita mencuba untuk memasarkan ke negara-negara yang bukan di bawah Uni Eropa. Oke guys, sekian saja dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk terus berusaha memajukan diri dan terus menyemarakkan lagi tali persaudaraan antara kita. Ingat pesan saya, jangan sombong, jangan bangga diri, nanti makan diri. Kita hidup hanya sekali, dunia ini Tuhan yang punya, kita cuma menumpang. Oke guys, akhir kata, salam sayang buat warga Malaysia, Indonesia dan di seluruh dunia. Salam damai, Lansar Tarigas.